Halo makhluk bumi, balik lagi bareng aku Tere. Kali ini aku akan sharing ke kalian gimana sih cara menabung saham di saat pandemi seperti ini. Hal yang pertama buat kalian pemula, kalian harus membedakan dulu menabung saham tuh ada dua, yaitu satu trading, dua adalah investing. Nah, kalian harus bisa bedain dulu trading apa dan investing tuh apa. Nah, trading ini artinya adalah membeli atau menabung saham dalam jangka waktu yang pendek. Trading tuh ada dua juga. Yang pertama adalah swing trader, yang kedua adalah super trader. Nah, kita bahas yang swing trader dulu. Swing trader ini kamu bisa menabung saham itu dan membiarkannya ngehold, istilahnya itu tuh di per hari atau mainnya harian. Jadi kamu hari itu bisa kamu beli dan hari itu juga kalau untung kamu bisa langsung jual. Nah, kalau yang super trader kamu itu bisa hold saham itu dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi kamu beli, kamu biarkan sampai 3 sampai 6 bulan. Terus nanti begitu dia untung kamu langsung jual. Nah, memang sih satu kuncinya itu adalah sabar. Kalau kalian gak sabar ya otomatis kalian harus pilih yang swing trader ya, yang setiap harinya, yang tiap hari itu kalian bisa jual dan beli lagi kayak gitu. Nah, trading sendiri ini kamu tuh harus lihat pada volume pembelian dan permintaan. Jadi kalau misalnya pada hari itu nih pembeliannya lagi banyak, kamu bisa langsung ikutan beli. Nah, ketika nanti udah untung nih, kamu langsung bisa jual lagi. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah investing. Investing ini kalian harus beli saham tuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi ngeholdnya tuh lama, bisa sampai 1 tahun ke atas, sampai 5 tahun juga bisa. Nah, contohnya seperti Bank BCA. Bank BCA itu dalam 5 tahun, kalau kamu sabar, dia bisa mendapatkan untung 1000%. Nah, itu tahun berapa ya? 2008 kalau aku nggak salah ya. Itu BCA tuh kalian bisa untung dalam 5 tahun itu 1000%. Tapi kuncinya harus lebih sabar lagi. Nah, kalau buat yang investing, kalian harus perhatikan banget adalah nilai intrinsic value atau fundamentalnya. Kamu kalau buat di bank, kamu harus hitung tuh pernya, kamu harus hitung ROE-nya, itu harus dihitung. Nanti aku akan rekomendasikan beberapa saham yang bagus untuk investing biar kalian beli, karena kalau sekarang tuh masih lumayan banyak diskonnya buat saham-saham besar di kapital. Jadi kalian kalau bisa jual dan hold sekarang buat investing, nanti 2 tahun ke depan ketika perekonomian Indonesia sudah membaik, dia akan untung berkali-kali lipat. Nah, sekarang kita akan membicarakan timing belinya. Kapan sih saat yang tepat untuk membeli saham untuk investing? Nah, saham untuk investing ini kita beli pada saat-saat seperti ini tuh bagus banget, karena banyak big capital yang harganya sudah terdiskon. Dia harganya di bawah. Sebenarnya puncak paling bagus untuk kalian membeli itu bulan Maret kemarin. Sekarang udah agak naik ke atas karena perekonomian sudah mulai membaik ya, PSBB udah dilepas, udah nggak ada lagi, jadi udah masuk ke new normal. Sekarang tuh udah mulai menaik. Nah, tapi untuk saat sekarang tuh juga masih belum terlambat untuk kalian beli saham-saham di kapital untuk investing. Bagaimana timing membeli saham untuk investing ini? Lakukan secara periodik. Jadi tiap bulan kamu menabung, istilahnya kamu beli saham sedikit demi sedikit, tiap bulannya kamu sisihkan uang kamu untuk ditaruh di saham. Gitu terus aja, nanti sampai pada saatnya dia akan naik semakin besar persenannya, baru kamu boleh tarik. Nah, tariknya alias jual sahamnya juga nggak bisa langsung kalian jual sepenuhnya. Kalian juga jualnya per periodik. Kalau emang kalian gak butuh uangnya sih mending kalau kata aku di hold ya, sampai ke ada masa-masa yang seperti pandemi yang akan memungkinkan dia untuk turun jatuh, itu kamu baru jual lagi. Nah, kalau enggak kamu biarin aja, itu nanti bisa sampai berkali-kali lipat tumbuhnya. Kalau untuk trader, kapan sih belinya? Waktu yang tepatnya ya untuk trader itu kalian beli pas kalian perhatikan itu teknikalnya kalian bisa lihat dari chartnya yang ada. Biasanya kan candle ya, chart candle. Nah, itu kamu perhatikan, kamu beli pas buy on weakness atau buy on breakout. Nah, ada dua. Nah, gimana sih maksud breakout dan weakness itu? Jadi ketika si chartnya itu dia udah mulai naik, kalian jangan beli dulu. Nanti begitu dia udah mulai turun satu gitu chartnya, kalian langsung beli. Nah, kalian hold sedikit, nanti ketika dia sebentar kalian hold, nanti ketika dia udah mulai naik lagi, kalian langsung jual lagi. Nah, emang sih butuh waktu yang
lumayan banyak ya buat memperhatikan kalau kalian menabung dalam bentuk trader atau menabung harian seperti itu. Kalian tuh harus punya banyak waktu untuk mantengin tabungan saham kalian. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, gimana sih cara memulainya? Aku belum punya tabungan saham nih, gimana cara buka tabungan saham, rekening saham? Nah, itu gampang banget. Kalian tinggal terserah kalian mau pilih apa. Kalau aku di sini pakainya Mirai Asset. Kalian tinggal hubungin Mirai Asset, nanti mereka akan nanya kalian punya bank apa. Biasanya sih Mandiri atau BRI atau BNI. Nah, terus rekening Mandiri kalian itu nanti dipegang sama Mirai Asset untuk kalian pindahkan uangnya ke rekening Mandiri. Misalnya Mandiri ya, kalian punya Mandiri, kalian taruh uang di Mandiri, dan Mandiri di uang yang di dalam Mandiri itu akan dimasukkan ke dalam rekening Mirai Asset gitu. Nah, jadi membuka rekening Mirai Asset ini caranya, kalau aku pakai Mirai Asset ya, bisa kalian pakai Philips bisa, atau di BNI juga ada tuh rekening sekuritas punya BNI, di MNC juga ada MNC sekuritas. Kalian tergantung terserah kalian. Aku pakai Mirai. Nah, nanti bagian sekuritas akan minta persyaratannya kayak NPWP biasanya, KTP itu kalian akan diminta persyaratannya. Lalu ketika udah dicek, udah rekening sekuritas kalian udah terbuka, kalian install di handphone kalian aplikasinya. Tiap hari kalian bisa buka dan bisa melakukan penjualan dan pembelian saham di dalam sekuritas itu. Nah, ada pertanyaan, kalau misalnya nabung saham itu yang kalian sering dengar tuh main saham gitu kan. Sebenarnya nggak main saham, namanya itu bukan main, namanya menabung saham menurut aku. Nah, ada yang juga yang bertanya-tanya, itu halal nggak sih? Karena kan main saham gitu ya, jadi itu halal nggak sih buat orang-orang yang muslim gitu kan. Dan saham itu ada juga yang halal, seperti misalnya BNI Syariah, BRI Syariah, BRIS, itu adalah saham-saham yang halal. Emas itu nggak cuma bisa nabung emasnya aja ya, kita juga bisa menabung emas dalam bentuk saham seperti ANTM, itu saham emas, atau MDKA, itu juga saham emas. Itu bisa banget kalian tabung saham emas dalam bentuk saham untuk investasi. Nah, kalau yang bentukan kayak lempengan saham itu untuk menjaga nilai mata uang kan. Nah, untuk sahamnya dan bentuk saham itu untuk investasinya. Aku akan rekomendasikan ke kalian beberapa saham yang baik untuk diinvestasi dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti sektor perbankan. Perbankan itu bank tuh punya levelnya masing-masing. Ada bank buku namanya, bank buku 1 sampai dengan bank buku 4. Yang aku rekomendasikan adalah saham di bank buku 4. Apa aja sih? Ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, beberapa bank-bank yang bagus untuk investasi jangka panjang. Kalau menurut aku rekomendasi saat ini, kalian bisa memulai dari BNI, karena BNI itu nilainya masih terdiskon dan masih cukup murah untuk kalian investasi di sana. Dia punya bank-bank yang aku sebutin tadi tuh fundamentalnya udah pasti bagus-bagus, karena aku juga udah hitung dan udah cari tahu fundamentalnya sendiri itu bagus-bagus banget. Nah, kalau BCA sih sekarang valuasinya udah terlalu tinggi untuk kalian masuk dan nabung ke BCA. Menurut aku yang paling bagus sekarang karena harganya masih terdiskon tuh ada di BNI. Sekarang BRI juga masih bagus, masih bisa, dan itu bakal naik terus. Kalian juga harus sabar nunggunya. Nah, kalau di sektor yang lainnya seperti komunikasi, kalian bisa nabung di TLKM, itu Telkom. Itu masih harganya juga masih murah, dan gerakan barnya, gerakan chartnya masih sideways. Jadi itu kalian bisa nabung di TLKM juga. Terus untuk di otomotif ada ASII, itu juga bagus banget, harganya juga masih terdiskon. Kalian bisa investasi ke situ, nabung secara periodik karena beberapa bulan ke depan dia akan naik. Terus ada juga saham KLB, itu kamu bisa juga karena sekarang udah mulai naik, karena sekarang kan udah mau ditemukan vaksin untuk pandemi ya. Itu harga sahamnya akan naik kali lipat nanti di beberapa bulan ke depan. Nah, sekarang rekomendasi untuk trader. Trader aku biasanya lebih milih ke saham-saham yang second liner. Second liner itu yang fundamentalnya nggak gitu bagus,
tapi teknikalnya dan chartnya dia bergeraknya bagus, bentuknya bagus. Jadi bentuknya kayak naik, makin dikit-dikit naik terus turun, dikit lagi dia akan naik lagi. Nah, itu bagus untuk trading. Nah, contohnya seperti saham-saham, kalau misalnya yang tembaga gitu, kamu bisa pilih NIKL. Terus ada juga kalau yang bagian obat-obatan, kalian bisa pilih ke KF, KAEF, atau INAV, INAV. Saham itu juga bagus buat trader, di hold aja. Terus sekarang bagus juga second linernya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi seperti Adi Karya, Asri, itu kalian masuk juga bagus, tapi hold sampai 3-6 bulan aja buat super trader. Nah, itu rekomendasi saham-saham yang bisa aku kasih ke kalian. Nah, mau mulai kapan untuk nabung saham? Karena saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian mendapatkan cuan yang banyak. Jadi, yuk nabung saham. Gitu aja sharing dari aku kali ini mengenai bagaimana cara menabung saham. Semoga menginspirasi kalian dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.